Pemirsa, Anda kembali di Breaking News. Saat ini ketiga jenazah TNI sudah siap untuk diberangkatkan ke rumah duka masing-masing. Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar akan dibawa ke Bandar Hussein Sastra Negara untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka di Cimahi. Kemudian Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan serta Kopda Anumerta Farizal Ramadan akan diberangkatkan ke Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta untuk selanjutnya diberangkatkan ke rumah duka yaitu di Magelang dan juga di Kulon Progo. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari. Selamat malam, Ismalia, bisa digambarkan bagaimana situasi terkini di bandara? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk saat ini suasana di Bandara Soekarno-Hatta ini baru saja selesai dilakukan upacara, yang dimana dapat kami laporkan tadi upacara diselenggarakan pada pukul 19.20 dan selesai pada pukul 19.30. Lalu dilanjutkan ketika prajurit ini akan diterbangkan dan akan dimakamkan di rumah duka, tepatnya yang berada di wilayah Bandung dan juga Yogyakarta. Dan dapat kami gambarkan memang tadi upacara dipimpin oleh Kasat dan juga serta didampingi oleh Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Pertahanan. Dan dapat kami laporkan juga tadi Presiden Prabowo Subianto juga menguatkan keluarga ketiga prajurit yang gugur di Lebanon ini, juga didampingi oleh beberapa menteri, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Menteri Pertahanan. Adapun juga Panglima dan juga Kapolri juga turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Diandra dan juga pemirsa, untuk saat ini memang untuk prosesi persemayaman dan ini sudah selesai dilakukan, dan saat ini juga ketiga jenazah sudah diterbangkan ke rumah duka masing-masing dan diterbangkan menggunakan pesawat TNI AU CN295 dan C130J, yang dimana untuk keberangkatan ini diterbangkan pada sekitar pukul 19.32 dan diperkirakan sampai ke bandara wilayah masing-masing ini sekitar pukul 20.30. Diandra. Baik, untuk selanjutnya prosesi pemakaman dari masing-masing jenazah prajurit TNI yang gugur ini akan digelar pukul berapa, Isma? Isma? Iya, Dandra, kalau untuk jenazah yang dimakamkan di kediamannya masing-masing memang kami belum mendapatkan info akan dilakukan di jam berapa, namun yang memang dapat kami infokan diperkirakan pesawat yang terbang dari Suta pada pukul 19.32 ini diperkirakan sampai di bandara wilayah tempat masing-masing, yakni di Bandung dan juga di Yogyakarta ini pada pukul 20.30. Namun untuk jam berapanya nanti ketiga prajurit TNI akan dimakamkan memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Diandra. Untuk saat ini pesawat apakah sudah diberangkatkan? Ya, Diandra, untuk pesawat ini memang sudah diberangkatkan dari Bandara Suta, yang memang dapat kami laporkan saat ini di belakang saya memang ini merupakan landasan yang tadinya dipimpin upacara atau dilakukannya upacara untuk diberangkatkannya ketiga jenazah prajurit TNI, dan saat ini untuk ketiga pesawat tersebut juga sudah berangkat pada pukul 19.32. Tadi memang prosesi upacara dilakukan pada pukul 19.20 yang dilakukan di landasan di tempat kami melaporkan, dan untuk saat ini memang kedua pesawat maksud kami ini sudah diberangkatkan ke bandara atau ke wilayahnya masing-masing di Bandung dan juga di Yogyakarta. Diandra. Baik, diperkirakan akan tiba di daerah masing-masing pukul berapa, Isma?
Diandra, kalau misalnya dilihat dari jam keberangkatan sekitar pukul 19.32, ini diperkirakan akan tiba di tempat masing-masing ini sekitar pukul 20.30 seperti itu Diandra. Karena kalau misalnya dilihat memang dari jam penerbangan ini akan diperkirakan sampai ke wilayah masing-masing pada pukul 20.30, yakni di wilayah Bandung dan juga di wilayah Jogja. Diandra. Baik, pesawat diberangkatkan dari Jakarta menuju ke Bandung dan Yogyakarta untuk diberangkatkan kemudian ke rumah duka. Baik. Baik, terus Isma, saat ini apakah keluarga juga ikut dengan pesawat yang diterbangkan ataukah berangkat terpisah? Ya Diandra, kalau untuk keluarga sendiri memang tadi kami melihat bahwa keluarga ikut berupacara di tempat kami melaporkan, namun memang kami tidak mendapatkan atau belum mendapatkan informasi apakah keluarga ini akan satu pesawat dengan 3 prajurit TNI yang gugur atau tidak. Namun kalau misalnya dilihat saat ini untuk kondisi di sini Diandra, di sini memang sudah selesai untuk semua prosesi, baik itu dari upacara dan juga baik itu dari persemayaman, ini sudah selesai juga. Dan memang untuk kondisi di tempat kami melaporkan ini, para pejabat pun juga tadi kami melihat untuk mobil-mobil pejabat juga sudah mulai meninggalkan ruang VVIP begitu di Bandara Suta. Namun memang kami belum mendapatkan informasi apakah keluarga ikut dalam satu pesawat tersebut atau tidak. Diandra. Baik, kita bisa lihat saat ini pesawat masih dalam proses taksi untuk lepas landas. Bisa diperkirakan untuk lepas landas ini pukul berapa, Isma? Ya, Diandra, ini kalau misalnya dilihat untuk saat ini, untuk pesawat ini memang sudah tidak terlihat di tempat kami melaporkan. Ini memang tadi upacara sudah selesai pukul 19.30 seperti itu Diandra, dan memang setelah itu langsung dilanjutkan prosesi penerbangan ketiga TNI prajurit ke kediamannya masing-masing. Namun untuk saat ini memang kami belum melihat pesawat yang memang terbang, dan ini memang sedang dilakukan proses untuk lepas landas dari tempat kami melaporkan, yakni di Bandara Suta. Diandra. Baik, apakah masih ada sejumlah pejabat yang berada di lokasi atau di Bandara Soekarno-Hatta? Ya Diandra, kalau untuk sejumlah pejabat, karena memang tadi ada beberapa pejabat yang datang untuk ikut menghadiri upacara ketiga prajurit ini tadi dapat kami sebutkan ada beberapa pejabat, yakni ada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, ada juga Kapolri dan juga Panglima, Wakil Panglima, Mensesnek, Seskap ini juga turut hadir. Yang dimana saat ini memang tadi kami melihat untuk kendaraan para pejabat ini memang sudah meninggalkan ruang VVIP, terutama di tempat kami melaporkan. Dan juga tadi dapat kami laporkan Diandra, tadi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut hadir dalam prosesi persemayaman ketiga prajurit di sini. Dan memang untuk saat ini para pejabat ini juga sudah mulai meninggalkan lokasi di tempat kami melaporkan, yang dimana berarti memang mereka sudah mulai untuk meninggalkan lokasi di Bandara Suta. Diandra. Baik. Isma, mungkin bisa diceritakan kembali bagaimana tadi jalannya prosesi upacara persemayaman dan juga penghormatan terakhir terhadap ketiga prajurit yang gugur ini. Iya Diandra, kalau dapat kami laporkan sedikit, memang tadi ketiga prajurit ini datang atau sampai ke Indonesia, terutama di Bandara Suta ini sekitar pukul 17.35, dan langsung mereka dibawa atau petinya dibawa ke ruang VVIP dan dibalut dengan bendera merah putih seperti itu Diandra. Dan juga tadi kami juga sempat melihat ada keluarga yang datang dan mereka saling menguatkan juga tadi seperti ini. Di sini suasananya sangat haru seperti itu Diandra, karena memang ketiga prajurit ini merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang memang
gugur di Lebanon pada saat itu. Dan tadi prosesi juga diwarnai haru, dan juga tadi Presiden Prabowo Subianto juga menguatkan keluarga ketiga prajurit tersebut, yang dimana setelah itu, setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan bela sungkawa, lalu memang ketiga jenazah ini dibawa, atau peti ketiga jenazah dibawa untuk segera dilakukan upacara di landasan Bandara Soekarno-Hatta. Lalu setelah itu upacara dipimpin oleh Kasat. Setelah upacara selesai, lalu ketiga jenazah ini langsung dimasukkan ke dalam pesawat TNI AU dan langsung diterbangkan ke wilayahnya masing-masing, yakni di Bandung dan juga di Yogyakarta. Diandra. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam Isma, selamat kembali bertugas. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Presiden Prabowo Subianto tiba di Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Presiden menghampiri dan menyampaikan ucapan duka cita kepada tiga keluarga prajurit TNI yang gugur. Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, jenazah ketiga prajurit diterbangkan ke Lanut Adi Sucipto Yogyakarta dan Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Suasana duka menyelimuti penyambutan tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah tiba di tanah air. Detik-detik kedatangan jenazah menjadi momen paling mengharukan. Sejumlah keluarga yang telah menanti sejak pagi tak kuasa menahan air mata. Tak terkecuali istri dari ketiga almarhum yang terlihat terisak di samping peti jenazah suaminya. Dengan wajah penuh duka, mereka terus menatap peti seolah tak percaya orang yang dicintainya telah pergi. Petugas dan prajurit yang berjaga pun tak sedikit yang turut menundukkan kepala memberikan penghormatan terakhir atas pengorbanan almarhum. Pemirsa, para pelayat masih terus berdatangan jelang kedatangan jenazah Kopda Farizal Ramadan. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Suasana duka menyelimuti kediaman Kopda Anumerta Farizal Ramadan di Dukuh Ledok, Kulon Progo, Yogyakarta. Para pelayat terus berdatangan untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Rencananya malam ini jenazah Kopda Farizal Ramadan akan tiba di rumah duka untuk selanjutnya disemayamkan. Kemudian esok hari akan dimakamkan di TMP Girjoyo Wates, Kulon Progo. Persiapan penyambutan jenazah almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dilaksanakan di rumah duka di Kampung Cikendal, Cimahi Utara, Jawa Barat.
Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian prosesi berjalan khidmat sesuai dengan upacara militer. Diawali dengan gladi penyambutan jenazah yang ditandai dengan didatangkannya mobil jenazah dari Kogartap 2 Bandung ke rumah duka. Pasukan pengusung jenazah yang akan terlibat dalam prosesi ini terdiri dari prajurit grup 1, 2, dan 3 Kopassus. Selain itu, pihak keluarga bersama tim pengusung juga berkoordinasi terkait rencana kedatangan jenazah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh penghormatan bagi almarhum. Gini ya, stop, ya. Coba masuk. Bertiga di situ. Jadi kan terus ke sana. Dan untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami Indira Utomo. Selamat malam Indira, bagaimana situasi terkini di rumah duka Mayor Infanteri Zulmi Aditya? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Suasana di rumah duka Mayor Anumerta Zulmi hingga malam hari ini memang masih terus didatangi oleh para pelayat, terutama dari rekan kerja almarhum. Dan salah satu persiapan yang telah dilakukan pada siang hari tadi adalah telah datangnya mobil dari Kogartap 2 Bandung yang melaksanakan gladi untuk nantinya prosesi malam hari penyambutan jenazah di rumah duka. Kemudian informasi dari pihak keluarga, setelah sampai di rumah duka nantinya jenazah akan disolatkan secara berjamaah. Dan untuk diketahui sendiri almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Dan sosok almarhum di mata keluarga memang dikenal sebagai sosok yang penyabar begitu dan juga cukup rendah hati dan memang dekat dan akrab kepada seluruh anggota keluarga. Dan berdasar informasi dari pihak keluarga, almarhum juga telah pergi satgas di Libanon ini sejak April 2025, itu artinya telah 1 tahun kurang lebih perginya. Dan jenazah Mayor Anumerta Zulmi ini diberangkatkan sejak Jumat kemarin dari Istanbul dan telah sampai tadi di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.50 dan untuk saat ini telah diberangkatkan ke Bandara Hussein Sastranegara untuk nantinya akan melakukan perjalanan lanjut ke rumah duka di Cimahi, Jawa Barat. Dan untuk prosesi pemakaman besok berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, nantinya jenazah akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung dan untuk waktu keberangkatannya berkisar di pukul 7 hingga 7.30. Sementara itu Diandra. Baik, terima kasih Indira Utomo atas laporan Anda langsung dari Cimahi, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, para pelayat masih terus berdatangan jelang kedatangan jenazah Kopda Farizal Ramadan. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Suasana duka menyelimuti kediaman Kopda Farizal Ramadan di Dukuh Ledok, Kulon Progo, Yogyakarta. Para pelayat terus berdatangan untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Rencananya malam ini jenazah Kopda Farizal Ramadan akan tiba di rumah duka untuk disemayamkan. Kemudian esok hari akan dimakamkan di TMP Girijoyo Wates, Kulon Progo. Dan untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka Kopda Anumerta Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta telah terhubung dengan jurnalis iNews Galih Wisma. Baik, pemirsa, kami saat ini sudah bersama dengan keluarga korban. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam. Baik, Mas Fitra, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian Kopda Farizal. Bisa disampaikan Mas Fitra untuk rencananya besok pemakaman akan dilaksanakan pukul berapa? Baik, untuk rencana pemakaman sendiri dimulai dari rumah duka akan
acara di Taman Makam Pahlawan GRIPENI Kulon Progo akan dilaksanakan pada pukul 9. Jadi pukul 7 kita adakan kegiatan penyerahan jenazah ke negara, kemudian pukul 8 jenazah diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan untuk selanjutnya dilakukan upacara kenegaraan sejam 9. Baik, untuk malam ini rencananya akan tiba pukul berapa jenazah, Mas Fitra? Baik, menurut informasi jenazah akan tiba di Lanut Adi Sucipto jam 9, kemudian dari Lanut Adi Sucipto ke rumah duka sekitar 1 jam, berarti datang jam sekitar jam 10. Baik, untuk persiapan penyambutan jenazah di rumah duka, bagaimana saat ini, Mas Fitra? Suasana saat ini sedang ada yasinan rutin, kemudian juga ramai oleh para pelayat. Baik, untuk esok hari rencananya akan diberangkatkan dari rumah duka ke Taman Makam Pahlawan pukul berapa dan bisa dikonfirmasi ini di TMP mana, Mas? Baik, rencana akan diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan dari rumah duka pukul 8 ke TMP GRIPENI Kulon Progo. Baik, TMP GRIPENI Kulon Progo. Mas Fitra, sebelumnya apakah sempat ada komunikasi dengan almarhum? Baik, komunikasi terakhir kami pada saat Lebaran, jadi saling maaf-maafan, saling tukar informasi. Jadi itu merupakan komunikasi terakhir dari saya dengan almarhum. Pertama kali mengetahui kabar wafatnya almarhum bagaimana, Mas Fitra? Pada waktu itu pagi-pagi sekali Mbak ya, sekitar jam 5 atau setengah 6 saya mendapatkan kabar dari adik saya yang ada di Aceh, kemudian dikabari bahwa beliau menjadi salah satu yang wafat di Libanon. Tentunya perasaannya hati saya hancur ya Mbak ya. Sangat sedih. Sosok almarhum Farizal sendiri di mata keluarga ini seperti apa? Sosok Mas Farizal sendiri bagi saya dan keluarga merupakan sosok yang sangat perhatian kepada keluarga, khususnya kepada istri dan anaknya. Kemudian juga beliau merupakan sosok panutan bagi saya dalam hal disiplinan. Kemudian sosok yang sangat bersemangat lah untuk saya sendiri. Baik. Sebelumnya Mas almarhum Farizal sendiri ini apakah sempat pulang ketika jeda bertugas? Baik, Mas Farizal sendiri waktu di pertengahan ada kesempatan untuk pulang, kemudian sama beliau disempatkan untuk melakukan ibadah umroh, Mbak. Jadi memilih umroh, kemudian kembali lagi ke Libanon. Terakhir kapan, Mas, ketemu dengan almarhum? Terakhir Lebaran tahun lalunya, Mbak. Jadi beliau memberi kejutan kepada keluarga kami yang tadinya mengabari tidak akan pulang di Lebaran, kemudian tiba-tiba telepon sudah ada di depan rumah. Baik, apa sih Mas yang paling diingat dari sosok Mas Farizal ini? Mentor sih Mbak, kalau bagi saya, kemudian pantang menyerah juga, kemudian sabar orangnya, mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Fitra sudah bergabung di Breaking News TV malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Selamat malam Mas, salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah anggota TNI menggelar gladi bersih upacara pemakaman militer jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di rumah duka di Kecamatan Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu pagi.
Kodim 0705 Magelang menggelar gladi bersih upacara pemakaman militer jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan. Gladi bersih dilaksanakan di 2 lokasi, yakni di rumah duka di Dusun Deyangan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, serta di TMP Giri Darmoloyo 2, Kecamatan Magelang Selatan. Gladi di rumah duka dilakukan pada pagi hari, kemudian dilanjutkan di lokasi pemakaman. Pasukan yang terlibat dibagi menjadi 2 bagian untuk mendukung kelancaran prosesi. Sejumlah satuan TNI dan Polri dilibatkan dalam upacara tersebut. Gladi bersih dilakukan sebagai persiapan akhir sebelum prosesi pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan. Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infanteri Afrizal Rahman mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan mulai dari sarana hingga kesiapan pasukan. Kedatangan jenazah diperkirakan dari Soekarno-Hatta akan berangkat pukul 21.00 dan tiba di Adi Sucipto di wilayah Sleman itu sekitar pukul 10.00 malam, 22.00. Kalau sampai rumah duka perkiraan kan berapa? Apabila sampai di Adi Sucipto pukul 22.00 akan ada prosesi lagi upacara di sana, penyambutan jenazah di Adi Sucipto. Akan berangkat ke Magelang, ya perkiraan di Magelang sampai itu 12 malam atau 24.00, kurang lebih demikian. Itu disemayamkan terlebih dahulu ya, Dan? Bagaimana? Disemayamkan terlebih dahulu ya di rumah duka? Disemayamkan terlebih dahulu. Jadi besok kegiatannya disemayamkan di rumah duka sekitar pukul 8.00, dilanjutkan nanti perjalanan ke Taman Makam Pahlawan dan kegiatan di sini dimulai pukul 9.00. Jenazah Serka Nur Ihwan akan disemayamkan mulai pada Minggu pukul 8 pagi sebelum diberangkatkan ke TMP Giri Darmoloyo 2 untuk dimakamkan secara militer. Upacara pemakaman dijadwalkan pukul 9 pagi. Wakil Panglima TNI Jenderal Tando Budi Revita direncanakan bertindak sebagai Inspektur Upacara Pemakaman Serka Nur Ihwan. Upacara pemakaman militer ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum dalam misi perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di rumah duka Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat malam Anissa, bagaimana situasi terkini jelang penyambutan jenazah Serka Nur Ihwan di sana? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Suasana duka mendalam masih menyelimuti di kediaman rumah duka Serka Muhammad Nur Ihwan yang malam hari ini masih dilangsungkan, yakni pembacaan Yasin dan juga tahlil oleh pelayat dan juga jemaat masyarakat sekitar yang sejak sore tadi sudah datang dan tentunya mereka mendoakan almarhum yang hingga kini kedatangannya masih dinantikan oleh pihak keluarga dan juga kerabat. Kalau saya bisa ceritakan, memang suasananya sejak saya datang tadi sore hingga malam hari ini semakin banyak pelayat dan juga keluarga yang silih berganti berdatangan untuk membacakan doa Yasin dan juga tahlil. Dan sebagai informasi, memang untuk penyelenggaraan pembacaan tahlil Yasin ini sudah dilakukan sejak ba'da maghrib tadi, melainkan karena memang banyaknya pelayat yang tiba sehingga digelar di sesi kedua pada ba'da isya dan saat ini masih berlangsung, Diandra dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang segala persiapan untuk pemakaman tengah selesai dilakukan, di mana rencananya untuk pemakaman di Magelang nantinya akan berlangsung pada esok hari, di mana saat ini kedatangan jenazah masih dinantikan. Dan untuk proses dari penyambutan jenazah tadi pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat tengah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kemudian nantinya jenazah akan dibawa
ke Bandara Adi Sucipto dan rencananya nanti juga akan ada upacara penyambutan pada pukul 9 malam. Setelah itu nantinya akan dilakukan iring-iringan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju ke Magelang, yakni di rumah duka yang berada di Desa Denayangan yang ada di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Diandra, saya bisa ceritakan kepada Anda bahwasannya jalan memasuki kediaman dari Serka Muhammad Nur Ihwan ini sudah dipadati oleh ucapan bela sungkawa, baik itu dari jajaran Forkopimda, kemudian dari sejumlah tokoh masyarakat yang mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Serka Muhammad Nur Ihwan. Dan malam hari ini juga proses dari pembacaan Yasin dan juga tahlil masih berlangsung di kediaman, tak hanya di area dalam kediaman namun juga banyak masyarakat, banyak kerabat yang memadati area luar rumah duka Serka Muhammad Nur Ihwan. Sebagai informasi, saat ini sang istri, kemudian ibu kandung dan juga ibu mertua berada di Jakarta, yang mana sejak pukul 5 pagi tadi memang rombongan keluarga telah menantikan kedatangan dari almarhum Muhammad Nur Ihwan tiba di Jakarta, dan kami pun juga tadi sempat menyaksikan pada saat upacara penyambutan sang istri begitu histeris dengan isak tangis, rasa kecewa, rasa ingin menyaksikan almarhum Muhammad Nur Ihwan, karena memang menurut informasi yang kami dapatkan dari sang istri sempat menuturkan kepada awak media bahwasannya ia bertemu terakhir itu di bulan April pada tahun 2025, di mana pada saat itu sang istri ini sedang melahirkan anak pertamanya, dan kini anak pertamanya sedang berusia 7 bulan. Tentunya ada rasa terpukul, tidak menyangka karena sang suami harus berpulang ke rahmatullah dengan kondisi yang tentunya ini tidak diinginkan. Dan hingga kini, Diandra, sebagai informasi, nantinya usai dari acara yaitu pembacaan Yasin dan juga tahlil akan dilanjutkan, yakni penyambutan kedatangan jenazah yang akan tiba di kediaman malam hari ini. Kemudian untuk pemakaman rencananya akan ada upacara pelepasan pada hari esok, yaitu Minggu di jam 8 pagi. Kemudian nantinya untuk pemakaman akan berlangsung di Taman Makam Pahlawan yang ada di Magelang pada pukul 9 pagi, Diandra. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, sementara itu Anissa, untuk persiapan jelang pemakaman esok hari ini apa saja yang sudah dilakukan? Segala persiapan jelang pemakaman tengah dilakukan, yakni sejak pagi tadi hingga sore hari memang sudah dilangsungkan segala persiapan, mulai dari upacara yang nantinya akan dilakukan di kediaman, yakni di rumah duka Serka Muhammad Nur Ihwan, yang rencananya akan ada upacara pelepasan dengan melibatkan aparat dari TNI dan juga Polri, serta informasi yang kami dapatkan dari Kodim 0705, nantinya jenazah akan dibawa menuju ke Taman Makam Pahlawan yang ada di wilayah Magelang. Ini berjarak 14 km atau sekiranya 30 menit waktu perjalanan yang akan ditempuh dari rumah duka menuju ke pemakaman, dan acara akan dimulai pada pukul 8 pagi esok, Diandra. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI. Pemerintah RI juga mengutuk keras serangan terhadap penjaga keamanan. Tadi Presiden Prabowo didampingi juga Presiden RI ke-6 dan beberapa pejabat teras dan anggota Kabinet Merah Putih hadir pada upacara pelepasan 3 prajurit kita yang gugur dalam melaksanakan tugas sebagai misi penjaga perdamaian di Lebanon
atas nama Mayor Anumerta Zulmi Aditya Kurniawan, atas nama Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ihwan dan Kopda Anumerta Ferizal Ramadan. Kami tentu saja, kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada 3 prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari 2 insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL. Kemudian juga pemerintah Republik Indonesia lewat perwakilan tetap kita di New York 1 hari setelah insiden yang pertama meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan rapat. Dan pada waktu itu Prancis selaku penholder urusan Lebanon di Dewan Keamanan itu menyetujui untuk menyelenggarakan rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Karena ini adalah misi penjaga perdamaian, oleh karena itu hal seperti ini, ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian, karena mereka menjaga perdamaian, their peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking ya. Ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian. Artinya situasi damai yang dijaga. Jadi dan ini juga merupakan mandat dari PBB ya, peacekeeping ini. Oleh karena itu kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di manapun berada, khususnya di UNIFIL ini. Oleh karena itu kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perjalanan kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka. Dan sekali lagi ungkapan duka cita kita yang sedalam-dalamnya, semoga arwah yang gugur diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengaku kehilangan atas 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Ia berharap tindak lanjut peristiwa penyerangan ini agar cepat terang benderang. Duka 3 anggota kita gugur, termasuk juga kami mendengar ada berita yang memang kami sendiri masih belum terlalu pasti untuk menerima kondisi terakhirnya. Ada yang kondisi masuk rumah sakit, ada berapa orang, ada di Angkatan Darat ada 2 orang. Memang kami belum dapat informasinya secara detail, tapi yang untuk 3 orang ini kami sangat kehilangan. Beliau-beliau ini adalah putra-putra terbaik kami yang memang kami pilih dulu untuk berangkat penugasan peacekeeping. Jadi mudah-mudahan nanti tindak lanjut penyelesaian ini saya kira sudah
direncanakan oleh Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, dan juga mungkin atas nama negara. Mudah-mudahan bisa semakin jelas bagaimana peristiwa ini. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda dengan rekan Camar Henda.